Kita lanjutkan untuk distribusi normal. Sekali lagi bahwa distribusi normal adalah salah satu distribusi kontinu yang kita pelajari. Poin yang pertama adalah probabilitas dari distribusi normal untuk X sama dengan nilai tertentu itu sama dengan 0. Berbeda dengan distribusi yang bersifat diskrit itu bisa ada nilainya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat probabilitas A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B, itu otomatis penjabarannya adalah probabilitas A lebih kecil X lebih kecil B ditambah dengan probabilitas X sama dengan B. Karena probabilitas X sama dengan B itu adalah 0, maka dampaknya adalah probabilitas A lebih kecil X lebih kecil B itu sama hasilnya dengan probabilitas A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B. Dengan kata lain, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan itu sama hasilnya. Demikian juga untuk lebih besar dan lebih besar sama dengan itu sama hasilnya untuk distribusi kontinu, termasuk distribusi normal ini. Distribusi normal adalah distribusi yang unik, yang sesuatu distribusi yang spesial. Bentuknya adalah seperti lonceng seperti ini. Bentuknya seperti lonceng seperti ini. Kemudian ada beberapa sifat-sifat yang spesial. Sifat yang pertama adalah kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini adalah sumbu X, ini sumbu X, kemudian ini distribusi normalnya, maka batasan dari distribusi normal itu mulai dari minus tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Kemudian kurva ini tidak akan pernah memotong sumbu X ini, tidak akan pernah memotong sumbu X ini. Kemudian yang kedua bahwa luas dari daerah di bawah kurva adalah 1. Sekali lagi, luas di daerah di bawah kurva adalah 1, karena ini adalah distribusi probabilitas. Yang ketiga, distribusi ini simetris pada saat X sama dengan mu. Di sini menggambarkan bahwa ini 0 dan mu-nya adalah 0, rata-ratanya 0. Seperti itu. Kalau boleh saya mengatakan bahwa seperti tadi saya katakan, ini distribusi ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Gambarnya seperti ini. Probabilitas mulai min tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga sama dengan 1. Karena ini adalah distribusi atau distribusi probabilitas atau nilai dari ruang sampel. Probabilitas A lebih kecil X lebih kecil B pasti kurang dari 1. Seperti tadi saya katakan bahwa distribusi ini bentuknya seperti lonceng. Ini seperti lonceng di sini ya. Kemudian kalau kita melihat fungsinya tadi namanya adalah fungsi padat probabilitas atau PDF, probability density function. Fungsinya adalah seperti ini, yaitu seper akar 2pi sigma kuadrat E pangkat min setengah X min mu dibagi sigma dikuadratkan. Di mana untuk pi-nya adalah 3,1416. Sedangkan E adalah nilai eksponensial, nilainya adalah 2,72 atau tepatnya 2,718.
Parameter dari distribusi normal adalah mu dan sigma, rata-rata dan varian. Rata-rata dan varian. Kita melihat dua kurva ini. Ini kurva yang pertama, ini kurva yang kedua. Ini dapat menunjukkan bahwa kurva yang pertama itu rata-ratanya lebih kecil karena posisinya di sebelah kiri dari kurva yang kedua. Di sini dikatakan bahwa mu1 lebih kecil mu2. Tetapi untuk sigmanya atau standar deviasinya sama. Bentuknya sama. Standar deviasi itu ditunjukkan dengan kelancipan dari kurva ini. Kalau kurva ini semakin lancip, maka varian atau standar deviasinya semakin kecil. Tetapi seandainya semakin landai, itu kurvanya atau varian atau standar deviasinya semakin lebar atau semakin besar. Kurva normal yang seperti ini, sebagai contoh yang lain, bahwa ini menunjukkan bahwa kurva ini rata-ratanya sama, tetapi variannya berbeda atau standar deviasinya berbeda. Standar deviasi 1 ini menunjukkan bahwa kurvanya lebih lancip daripada untuk standar deviasi 2. Ini lebih landai yang kurva yang kedua ini. Kemudian kalau kita melihat di sini, ini adalah distribusi yang rata-rata dan variannya berbeda. Kenapa di sini dikatakan bahwa mu1 itu lebih kecil mu2? Karena posisinya ini sebelah kiri, sedangkan ini sebelah kanan. Ini adalah posisi rata-ratanya, ini juga rata-ratanya. Sedangkan untuk standar deviasi atau variannya ini lebih lancip. Kalau lebih lancip berarti lebih kecil. Sedangkan ini adalah lebih landai, lebih besar. Oleh karena itu dikatakan bahwa mu1 lebih kecil mu2, sigma 1 lebih kecil sigma 2. Fungsi atau sifat dari kurva normal adalah fungsi pencapaian maksimum jika maksimumnya pada saat mu. Seperti tadi pada gambar bahwa puncaknya itu pada saat nilai X-nya sama dengan mu. Kurva setangkup pada satu garis tegak yang melewati mu. Misalnya saja di sini dikatakan bahwa probabilitas min tak terhingga lebih kecil X sama dengan probabilitas X lebih kecil plus tak terhingga, yaitu setengah. Kurva asimptotik terhadap sumbu datar, yang dimaksud dengan asimptotik adalah dia tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu X. Kurva atau luas kurva adalah 1, seperti tadi yang sudah saya terangkan bahwa ini adalah distribusi probabilitas